langsung mulai aja ya. Untuk yang belum masuk Zoom, tolong kasih tahu ke yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang terhormat kepada Bapak dosen Setio Gali Mariono SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geografi Politik, lalu teman-teman yang sedang berbahagia. Baik teman-teman, langsung saja saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 1 dengan judul atau dengan tema Negara sebagai Region 3. Langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Raya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa materi mengenai batas negara. Nah, untuk sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan negara sebagai region. Nah, negara sebagai region adalah diartikan sebagai suatu wilayah atau daerah yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, dari negara bisa dikatakan satu region itu berdasarkan pada aspek geografis, politik, strategis, ekonomi, sosial, dan budaya. Serta adanya kerjasama regional antar negara juga dapat menjadi sebuah indikator dari negara sebagai bagian dari satu region. Nah, mungkin adapun negara-negara yang termasuk ke dalam region 3 itu terdapat 6. Yang pertama ada Cina, Mongolia, kemudian Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang, serta Taiwan. Boleh next slide. Oh, di sini juga dijelaskan bahwa salah satu indikator dari negara sebagai bagian dari suatu region itu misalnya seperti Indonesia yang aktif bekerja sama dengan negara-negara lain yang berada di kawasan regional Asia dan Pasifik, seperti ada forum ASEAN, OPEC, dan sebagainya. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah mengenai batas negara. Nah, batas negara ini merupakan garis batas yang memisahkan, yang itu dulu, yang memisahkan kedaulatan antara dua negara yang didasarkan pada hukum internasional. Nah, batas ini dapat diwujudkan oleh berbagai faktor termasuk geografi, sejarah, atau perjanjian diplomatik. Nah, boleh next slide. Nah, batas negara ini sangat penting untuk dalam sebuah negara karena ini merupakan hukum internasional. Nah, secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan, udara yang ada di atasnya. Adapun secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara. Sedangkan secara politik, batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan
tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di wilayah tersebut. Adapun ada pendapat dari Sri Hayati dan Ahmad Yani dalam geografi politik menjelaskan bahwa secara politik batas negara ialah garis kedaulatan yang meliputi wilayah daratan dan lautan beserta potensi alam di bawah perut buminya serta ruang angkasa atau udara. Nah, batas wilayah ini memiliki arti penting karena bisa sebagai pemisah satu daerah dengan daerah lainnya. Ya, ini juga berkaitan dengan hak, kewajiban, serta kewenangan eh, satu negara pada pada sebuah kawasan. Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dijelaskan bahwa eh, batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan pada hukum internasional. Eh, Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Raya. Selanjutnya, next slide, Dek. Selanjutnya mengenai fungsi batas negara yang akan disampaikan oleh Saudari Iza. Kebarangnya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi batas negara. Nah, di sini kelompok 1 mengambil salah satu fungsi batas negara menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo, yang dimana wilayah perbatasan setidaknya memiliki 7 macam fungsi utama. Nah, yang bisa dilihat di PPT teman-teman, yang pertama yaitu ada fungsi militer strategis, di mana fungsi ini merupakan perbatasan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan militer strategis suatu negara, terutama pembangunan sistem pertahanan laut, darat, dan udara untuk menjaga dari ancaman eksternal. Yang kedua yaitu fungsi ekonomis. Nah, fungsi ini merupakan perbatasan yang berfungsi sebagai penetapan wilayah tertentu di mana suatu negara dapat melakukan kontrol terhadap arus modal, perdagangan antar negara, investasi asing, dan pergerakan barang antar negara. Yang ketiga yaitu ada fungsi konstitusi, di mana fungsi konstitusi ini berdasarkan konsep hukum internasional modern, suatu negara berdaulat wajib memiliki wilayah perbatasan yang terdefinisikan dengan jelas. Selanjutnya yaitu ada fungsi identitas nasional. Sebagai pembawa identitas nasional, pengikat secara emosional terhadap komunitas yang ada dalam teritori tertentu. Yang kelima yaitu ada fungsi persatuan nasional. Fungsi peraturan nasional ini melalui pembentukan identitas nasional, perbatasan ikut menjaga persatuan nasional negara tersebut. Nah, yang keenam yaitu fungsi pembangunan negara bangsa. Fungsi ini merupakan perbatasan yang sangat membantu dalam pembangunan dan pengembangan negara dan bangsa, karena memberikan kekuatan bagi negara untuk menentukan bagaimana sejarah bangsa tersebut dibentuk, menentukan simbol-simbol apa yang dapat diterima secara luas, dan menentukan identitas bersama secara normatif maupun secara kultural. Yang ketujuh yaitu fungsi pencapaian kepentingan domestik, di mana fungsi ini merupakan perbatasan yang berfungsi untuk memberikan batas geografis bagi upaya negara untuk mencapai kepentingan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, konservasi energi, dan sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa kedaulatan suatu negara bersifat relatif atau relative sovereignty of state, atau tidak bersifat mutlak atau absolut, karena pada batas-batas tertentu di mana suatu negara harus menghormati kedaulatan negara lain sebagaimana yang telah diatur melalui hukum internasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudari Iza. Selanjutnya, next slide, Dea. Selanjutnya mengenai klasifikasi batas negara yang akan disampaikan oleh Saudari Dea. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai klasifikasi batas negara. Nah, klasifikasi batas negara merupakan cara menggolongkan batas antara negara berdasarkan fungsionalitas dan morfologi. Fungsionalitas sendiri mencakup klasifikasi berdasarkan sifat hubungan antara perbatasan dan perkembangan landscape budaya masing-masing negara. Sementara morfologi mencakup klasifikasi berdasarkan persebaran geografis. Nah, klasifikasi batas negara ini dibedakan menjadi dua jenis. Ada berdasarkan fungsional dan juga morfologis. Yang pertama ada fungsional, yakni antecedent boundaries, yaitu jenis batas negara yang terbentuk karena peristiwa sejarah seperti pendudukan, penghentian, peningkatan, penaklukan, dan penyitaan. Nah, batas ini muncul sebelum negara-negara modern terbentuk dan seringkali didasarkan pada faktor-faktor etnis, linguistik, atau agama. Yang kedua ada subsequent boundaries, yaitu jenis batas negara yang terbentuk setelah dua grup etnis, kultural, atau agama telah menduduki wilayah tersebut. Batas ini mencerminkan perbedaan etnis kultural khususnya dalam hal bahasa dan agama. Yang ketiga ada Supreme-posed boundaries, yaitu jenis batas negara yang terbentuk tanpa memperhatikan keberadaan penduduk yang sudah ada di wilayah tersebut. Batas ini seringkali dibuat oleh kekuatan asing yang ingin membagi wilayah tanpa memperhatikan perbedaan etnis, budaya, atau agama. Nah, batas ini seringkali mengabaikan kehidupan politik, budaya, dan sosial penduduk lokal, yang mana seringkali memisahkan antara keluarga dan teman-teman. Hal ini berbeda dengan batas sebelumnya, yaitu subsequent boundaries yang terbentuk setelah dua kelompok berbeda eh, yang telah menduduki wilayah tersebut. Nah, yang selanjutnya ada relic boundaries, yaitu batas negara yang telah kehilangan fungsi politisnya, terutama di bentang budayanya. Nah, batas ini biasanya terjadi pada suatu negara yang secara sukarela maupun melalui proses imperialisme masuk ke dalam wilayah negara lain. Yang kedua ada morfologis, dibedakan menjadi dua, yakni natural boundaries atau batas alam, di mana batas ini terbentuk secara alamiah seperti perairan, pegunungan, sungai, dan danau. Nah, batas ini secara alami memisahkan wilayah-wilayah negara dan pegunungan, sungai, dan danau. Seringkali digunakan sebagai batas alam antar dua negara. Yang kedua ada morphological boundaries atau batas morfologi, yakni jenis batas negara yang terbentuk berdasarkan karakteristik fisik atau morfologi wilayah seperti pegunungan, sungai, dan danau. Nah, batas ini didasarkan pada fitur fisik alamiah dan cenderung mengikuti pola-pola geografis tertentu. Sekian dari saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dea. Next slide, Dea. Selanjutnya mengenai penetapan wilayah batas negara berdasarkan konsep hukum internasional. Nah, penentuan mengenai batas wilayah itu dalam suatu negara itu antara masa lalu dengan perkembangan mutakhir ini dalam bidang hukum internasional telah mengalami perubahan. Batas wilayah juga
lebih ditentukan oleh proses-proses hukum internasional seperti self-determination, asas uti possidetis, dan perjanjian batas negara. Next slide. Nah, sebelumnya, pada hakikatnya dalam kajian hukum internasional itu tidak dikenal dengan adanya regulasi yang bersifat khusus atau yang mengatur. Nah, penetapan wilayah perbatasan darat juga atau antar negara berhubungan dengan penentuan wilayah perbatasan antar darat ataupun negara dan dapat ditentukan dengan berdasarkan zona. Nah, untuk yang tadi ada 3 macam. Yang pertama self-determination. Nah, self-determination ini salah satu dari sumber hukum internasional karena sebagai salah satu prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara-negara yang beradab yang dapat dijadikan contoh atau sebagai salah satu pedoman untuk penentuan perbatasan suatu negara menurut hukum internasional. Nah, yang kedua itu ada asas uti possidetis juris. Salah satu dari sumber hukum internasional itu karena sebagai salah satu prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara yang beradab, yang dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman juga dan dalam penentuan perbatasan suatu negara menurut hukum internasional. Selanjutnya, adanya perjanjian perbatasan. Perjanjian perbatasan juga termasuk sebagai perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua negara atau yang lebih yang saling berbatasan satu sama lain, yang dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk penentuan perbatasan suatu negara menurut hukum internasional. Dalam perjanjian perbatasan ini juga memiliki 2 poin. Yang pertama secara alamiah. Nah, penentuan batas darat ini juga terlihat dalam hubungan contohnya Republik Indonesia dengan Malaysia ataupun di mana perbatasan tersebut itu telah ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan Inggris melalui Konvensi 1991. Nah, lalu yang kedua itu secara artifisial. Perbatasan secara artifisial ini penetapan perbatasan darat dengan cara buatan atau menggunakan properti antara lain berupa pilar, tugu, dan yang lainnya. Nah, penentuan perbatasan ini juga dengan cara dibandingkan dengan alamiah sudah tentu lebih praktis dan lebih mudah untuk dilakukan. Inti dari penetapan wilayah batas negara berdasarkan konsep hukum internasional ini merupakan tentang mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan antar negara-negara yang terlibat, serta menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat regional maupun internasional. Next, Dea. Selanjutnya, materi mengenai pemetaan batas negara yang akan disampaikan oleh Saudara Gian. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf, saya off-cam dikarenakan jaringannya kurang stabil gitu. Jadi pemetaan batas negara. Pemetaan batas negara dalam segi geografi politik melibatkan identifikasi, penentuan, dan pemetaan batas-batas negara berdasarkan faktor politik dan geografis. Jadi mencakup aspek seperti perjanjian politik, perjanjian diplomatik, sejarah politik, demografi, dan topografi. Jadi berikut boleh di next slide. Dalam pemetaan batas negara itu ada 7. Yang pertama perjanjian diplomatik, yang mana batas-batas antara negara seringkali ditentukan melalui perjanjian diplomatik antara pemerintah yang terlibat
Terus perjanjian ini mungkin melibatkan negosiasi politik yang kompleks dan bisa dipengaruhi menetapkan antara kedua negara dari Danau Superior ke Pegunungan Rocky. Terus perjanjian ini melibatkan negosiasi politik. Ada sejarah politik, jadi sejarah politik suatu wilayah dapat yang mempengaruhi batas-batas negara. Misal pembagian wilayah kolonial oleh kekuatan imperialisme. Pada masa lampau seringkali mempengaruhi batas-batas negara tersebut. Jadi dengan studi kasusnya pembagian wilayah kolonial oleh Inggris dan Prancis. Terus di Afrika pada konferensi Berlin tahun 1884 sampai 1885, pembagian ini mempengaruhi pembentukan batas-batas negara Afrika yang seringkali mempertimbangkan faktor etnis atau budaya. Jadi sebagai contoh, batas antara Nigeria dan Kamerun di wilayah Borno dipengaruhi oleh keputusan kolonial di masa lalu. Terus yang ketiga, topografi dan geografi fisik. Jadi batas-batas negara ini dapat dipengaruhi oleh fitur geografis fisik seperti sungai, pegunungan, dan lembah. Topografi ini dapat menjadi alasan alami untuk menetapkan batas-batas, meskipun kadang juga dapat menyulitkan penetapan batas yang jelas. Jadi untuk studi kasusnya antara Argentina dan Chile, di pegunungan Andes, garis batas di wilayah ini seringkali mengikuti puncak gunung seperti aliran sungai yang merupakan fitur topografi alami. Studi topografi dan geologi diperlukan untuk menetapkan batas negara dengan tepat. Untuk yang selanjutnya, yang nomor 4, demografi. Di dan mengakomodasi keberagaman demografis yang ada di wilayah tersebut. Jadi sebagai contohnya, kita bisa lihat dalam sejarah India dan Pakistan pada tahun 1947. Jadi pembagian ini didasarkan oleh pertimbangan demografis dengan wilayah yang memiliki mayoritas populasi Muslim di India menjadi bagian dari Pakistan. Hal ini menghasilkan batas negara yang mencerminkan distribusi penduduk dan keberagaman etnis yang ada di wilayah tersebut. Terus yang selanjutnya ada kontroversi dan konflik. Jadi kontroversi dan konflik ini, pemetaan batas negara seringkali menjadi sumber konflik dan kontroversi, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih atau perselisihan wilayah. Seperti halnya antara negara Israel dan Palestina. Di batas antar kedua negara menjadi entitas ini menjadi sumber konflik yang berkepanjangan dengan klaim tumpang tindih atas wilayah yang sama. Penyelesaian sengketa perbatasan memerlukan negosiasi politik yang rumit dan pengakuan internasional. Terus teknologi pemetaan. Jadi dalam teknologi pemetaan ini ada teknologi seperti GPS dan pemetaan satelit telah memfasilitasi pemetaan yang lebih akurat dan objektif
dari batas-batas negara. Seperti pemetaan batas laut antara Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia atau Filipina. Penggunaan teknologi pemetaan modern seperti GPS dan pemetaan satelit memungkinkan pemetaan yang lebih akurat dari batas-batas laut, meskipun masih terdapat sengketa atas klaim wilayah tersebut. Terus yang terakhir ada pengakuan internasional. Di pengakuan internasional ini terhadap batas-batas negara oleh masyarakat internasional juga memainkan peran penting dalam meneguhkan legitimasi dan keberlanjutan batas-batas tersebut. Boleh di next slide. Dan untuk studi kasusnya, pada konferensi 16 IARU Region 3 di Bali pada tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuka konferensi 3 Region Internasional Amateur Radio Union di Bali. Kebetulan mengatakan boleh next slide lagi? Soalnya aku kebetulan mau keluar. Jadi IARU R3 bekerja sama dengan Radio Amateur Society of Thailand yang di bawah naungan kerajaan yang Mulia Raja Thailand menyelenggarakan kegiatan Camp Youngster of the Air pada tanggal 27 sampai 29 Oktober 2023 di kota Thailand. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Gian yang telah menyampaikan materi terakhir mengenai pembahasan pada hari ini. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi, di mana teman-teman anggota kelompok lainnya sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Nah, kepada rekan-rekan kelompok 1, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok lain? Dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. So, mangga. Pertanyaan dari kelompok 5 adalah apa bedanya dalam penetapan wilayah batas negara berdasarkan konsep hukum internasional poin ke-1 dan 2, yaitu self-determination dan asas Iuti Juris. Dalam penetapan wilayah batas negara berdasarkan konsep hukum internasional terdapat 2 perbedaan. Yang pertama antara self-determination dan asas Iuti Juris. Nah, untuk self-determination ini, yang pertama, konsep ini lebih mengacu pada hak suatu kelompok penduduk untuk menentukan status politiknya tanpa campur tangan dari pihak luar. Kemudian, dalam konteks penetapan batas wilayah, self-determination ini dapat digunakan untuk menentukan batas negara baru berdasarkan keinginan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, contohnya itu seperti dalam sejarah penentuan batas wilayah Indonesia. Terdapat usulan pertama yang didasarkan pada hukum internasional, termasuk prinsip self-determination. Kemudian, perbedaan dari asas Iuti Possidetis Juris. Nah, asas ini itu lebih mengacu pada prinsip bahwa negara yang baru merdeka akan mewarisi batas wilayah yang ada saat masih dalam keadaan dijajah. Nah, serta dalam konteks Indonesia,
asas iuti possidetis juris digunakan untuk menentukan batas wilayah negara baru berdasarkan atas wilayah ketika masih di bawah kekuasaan kolonial. Kemudian usulan kedua dalam sejarah penentuan batas wilayah Indonesia menggunakan pendekatan budaya dengan sebagai justifikasi masuknya wilayah Semenanjung Malaya sebagai bagian dari Indonesia. Nah, dengan demikian, self-determination memberikan penekanan bahwa keinginan penduduk dalam menentukan batas wilayah negara baru, sementara asas iuti possidetis lebih menekankan pada warisan batas wilayah dari masa kolonial. Nah, perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam proses penetapan batas wilayah negara berdasarkan internasional. Mungkin itu jawaban untuk kelompok 5. Apabila ada yang kurang boleh ditanggapi. Bagaimana kelompok 5? Kebetulan kelompok 5 ini ditanyakan oleh Saudara Aji. Bagaimana jawabannya? Apakah ada tanggapan? Mungkin cukup ya untuk jawaban dari kelompok kami. Nah, selanjutnya dari rekan-rekan kelompok 1, apabila ada yang ingin menjawab pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin saya ya menjawab kelompok 10. Di pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan batas wilayah negara berdasarkan hukum atau politik dan batas wilayah berdasarkan kondisi geografis. Terus bagaimana batas negara dapat mempengaruhi kebebasan dalam menyelenggarakan kebutuhan mereka sendiri. Jadi jawabannya batas wilayah dengan berdasarkan hukum atau politik dan kondisi geografis. Mungkin yang pertama dulu ya, berdasarkan hukum atau politik. Di batas wilayah negara berdasarkan hukum atau politik adalah batas yang ditetapkan oleh hukum nasional atau perjanjian internasional antara negara-negara yang berbatasan. Jadi batas ini mungkin mencakup garis-garis yang diukur menjadi titik-titik koordinat geografis atau fitur-fitur alam yang diakui sebagai pembatas dua negara. Terus batas wilayah berdasarkan kondisi geografis. Batas wilayah berdasarkan kondisi geografis mengacu pada pembagian wilayah antara dua negara ditentukan oleh fitur-fitur geografis alam seperti sungai, pegunungan, dan danau. Batas ini sering mencerminkan formasi geologis yang alami menjadi pembatas alamis antara dua negara. Terus batas negara mempengaruhi dan yang pertanyaan yang terakhir, batas negara mempengaruhi akses warga terhadap sumber daya dan layanan. Terus pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Jadi seringkali tergantung pada tempat tinggal warga di dalam batas negara. Kebijakan terus mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Apakah kelompok 10 cukup atau ada yang mau disanggah? Mungkin lanjut aja. Sebelumnya
Terima kasih kepada Gian. Untuk pertanyaan dari kelompok lain gitu, apabila sudah merasa cukup, silakan direspon ya. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya dari kelompok 1, apabila ingin menjawab pertanyaan dari kelompok lain, dipersilahkan. Izin masuk, Iza. Boleh, silakan, Mi. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya itu bagaimana batas negara dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di suatu negara dan apakah mempengaruhi terhadap ciri khas atau suatu wilayah? Ini pertanyaan dari perwakilan kelompok 8 IKA. Nah, menurut saya perbatasan negara atau batas negara itu dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat ataupun mempengaruhi terhadap ciri khas suatu wilayahnya. Nah, yang pertama saya contohkan itu mengenai identitas dan budaya. Batas negara seringkali juga membatasi wilayah yang dianggap sebagai suatu negara. Nah, identitas dan budaya juga ataupun budaya masyarakat itu seringkali terikat atau misalkan terkait erat dengan batas geografis tersebut. Nah, pembagian wilayah tersebut berdasarkan batas negara dapat mempengaruhi ciri khas budaya, bahasa ataupun budayanya atau tradisinya. Selain itu juga keamanan dan pertahanan. Nah, batas negara menjadi titik fokus untuk kebijakan keamanan dan pertahanan. Wilayah yang terbentuk oleh batas negara dapat mendefinisikan lingkup tanggung jawab suatu pemerintah terkait dengan perlindungan terhadap ancaman internal ataupun eksternalnya. Nah, selanjutnya akan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur dan transportasi. Nah, keputusan tersebut, pembangunan infrastruktur itu dan sistem transportasi itu seringkali dipengaruhi oleh batas negara. Nah, pemerintah juga fokus pada pengembangan yang dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas di dalam batas wilayah mereka. Ya. Selanjutnya, ketergantungan pada sumber daya alam. Pembatasan atau perbatasan melalui geografis yang ditentukan oleh batas negara dapat mempengaruhi ketersediaan ataupun akses suatu negara terhadap sumber daya alamnya. Nah, yang dapat mempengaruhi juga dalam hal bidang ekonomi dan perkembangan wilayah tersebut. Nah, batas negara juga memainkan peran penting dalam membentuk karakteristik dan kehidupan masyarakat di suatu wilayah, dan dampak ini juga dapat bersifat kompleks dan sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor sejarah, budaya, ataupun politiknya. Mungkin segitu jawaban dari kelompok kami. Gimana kelompok 8 ataupun saudari Ika? Apakah ada tanggapan? Terima kasih kepada Hilmi dan kelompok 1 untuk jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ika untuk responnya. Nah, mungkin selanjutnya dilanjutkan ya kepada rekan-rekan yang ingin mau menjawab pertanyaan lagi, dipersilahkan. Baik, izin ya moderator mau jawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaannya, apa saja contoh kebijakan politik yang diatur berdasarkan klasifikasi batas negara dan bagaimana klasifikasi batas negara dapat mempengaruhi kebijakan sosial ekonomi. Nah, klasifikasi batas negara ya berdasarkan kebijakan politik itu ada berbagai macam ya. Saya ambil salah satunya yaitu dalam kebijakan perdagangan dan ekonomi, yang mana batas negara ini dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dalam konteks penjajahan perdagangan regional, di mana negara-negara yang berbatasan dapat membentuk aliansi ekonomi atau mengadopsi kebijakan perdagangan bersama untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di antara mereka.
Lalu masih berhubungan dengan sosial ekonomi, di mana negara-negara tadi yang menjalin perjanjian ekonomi eh, dapat bekerja sama untuk merancang kebijakan ekonomi regional yang mendukung pertumbuhan ekonomi bersama. Ini dapat menciptakan sinergi yang positif dan meningkatkan kesejahteraan di seluruh wilayah. Eh, Mungkin segitu saja. Apa ada tanggapan dari kelompok 7? Atau mau ditanya? Baik, terima kasih sebelumnya. Nah, mungkin untuk mungkin terakhir ya, akan dijawab yaitu dari pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaan itu, bagaimana jika batas suatu negara berubah-ubah? Karena dalam kasus antara Spanyol dan Prancis setiap 6 bulan, mereka merubah batas dikarenakan sebuah pulau yang berada di antara dua negara tersebut, yakni Pulau Pesen. Terus bagaimana kelompok satu menanggapi hal tersebut? Nah, mungkin dari kelompok kami menanggapinya itu bahwa perbatasan antara Spanyol dan Prancis yang berubah-ubah setiap 6 bulan itu dikarenakan Pulau Pesen yang terletak di Sungai Bidasoa menjadi objek perubahan kewarganegaraan. Nah, pulau ini juga berada hanya 10 meter dari sisi Sungai Spanyol dan 20 meter dari Prancis. Pulau Pesen ini sendiri memiliki sejarah penting dan jarang dibuka untuk pengunjung. Nah, karena pulau ini terdapat perubahan kewarganegaraan 2 kali setahun. Kebijakan perbatasan antara Spanyol dan Prancis juga dipengaruhi oleh masa imigrasi ilegal yang ingin masuk ke Prancis. Nah, kebijakan migrasi yang pro-imigran dalam integrasi sosioekonomi imigran dengan masyarakat lokal, serta menimbulkan segregasi dan diskriminasi. Hal ini berdampak pada peningkatan laju imigrasi yang memicu tindakan kekerasan oleh imigran, menjadi ancaman bagi keamanan nasional Prancis. Nah, selain itu, sejarah Uni Eropa juga mencatat peristiwa penting seperti penandatanganan Schengen Agreement pada tahun 1985 oleh beberapa negara Eropa Barat termasuk Prancis. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar negara Eropa dalam berbagai aspek, termasuk keamanan nasional dan integrasi ekonomi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab untuk kelompok 9. Bagaimana? Apakah cukup? Cukup. Terima kasih, Iza. Baik, terima kasih atas responnya. Nah, mungkin pertanyaannya cukup sekian ya kami jawab itu dikarenakan kita juga dibatasi oleh waktu dan mungkin rekan-rekan semuanya pada capek gitu karena sudah melakukan kegiatan seharian ini. Nah, sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya sebagai moderator menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok 1. Nah, kesimpulannya itu, negara sebagai region diartikan sebagai suatu wilayah atau daerah yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, suatu negara dapat menjadi bagian dari suatu region berdasarkan aspek seperti geografis, politik, strategis, ekonomi, sosial, dan budaya. Diskursus seputar perbatasan negara tidak akan mungkin terlepas dari masalah wilayah suatu negara, karena batas negara atau state territory itu sendiri sesungguhnya merupakan pemisah unit regional geografi, baik fisik, sosial, dan budaya yang dikuasai oleh suatu negara. Nah, mungkin sekian dari pemaparan materi dari kelompok 1. Sebelum itu juga di sini kita mau screenshot dulu buat bukti kehadiran. Boleh teman-teman semuanya on kameranya. Untuk
Saudari Dea, apakah masih ada di room? Ada Ibu Moderator. Boleh izin di screenshot? Boleh. Room 1, 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok 1. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.